Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Adham, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 14 golongan 3 kelompok 4 tahun 2021. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada tutor saya Pak Soehartono, yang mana sudah bisa membimbing kami sampai sejauh ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah video tentang review atau tentang pengertian atau wawasan tentang nilai-nilai dasar, mulai dari nilai-nilai dasar akuntabilitas, nilai-nilai dasar etika publik, nilai-nilai dasar nasionalisme, nilai-nilai dasar komitmen mutu, dan nilai-nilai dasar anti korupsi. Langsung saja, yang pertama adalah nilai-nilai dasar akuntabilitas. Jadi nilai-nilai dasar akuntabilitas itu ada beberapa. Di sini ada 10. Yang pertama tentang kepemimpinan. Jadi seseorang yang memiliki akuntabilitas harus memiliki kepemimpinan yang tinggi, di mana dia bisa memanajemen untuk bawahannya, dalam artian teman-teman rekan kerjanya. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Jadi transparansi di sini otomatis mengenai tentang keterbukaan, baik itu informasi maupun dari segi pembiayaan, dalam artian tentang keuangan seperti itu. Kemudian yang ketiga integritas. Jadi integritas ini lebih ke arah profesionalisme. Kemudian yang keempat tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini adalah kita sebagai ASN yang mempunyai akuntabilitas harus mempunyai tanggung jawab, karena itu pelayanan kita sampaikan kepada publik, jadi kita harus memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah keadilan. Keadilan di sini artinya kita harus adil kepada semua masyarakat, baik itu pelayanan yang seperti apapun. Kemudian kepercayaan. Selanjutnya keseimbangan. Jadi keseimbangan di sini kita harus balance antara kiri dan kanan seperti itu. Kemudian kejelasan, konsistensi, dan yang terakhir tentang profesionalisme. Jadi profesionalisme kita sebagai ASN, kita bekerja sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Oke, yang selanjutnya tentang nilai dasar dari nasionalisme. Nah, untuk nasionalisme ini sendiri, dia itu berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar Pancasila juga. Jadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai dasar tentang nasionalisme itu adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita sesama manusia kita saling menghargai. Kenapa? Karena sesama manusia itu merupakan sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Jadi intinya kita sesama rakyat Indonesia harus saling bersatu dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian cinta akan tanah air dan bangsa. Kemudian demokrasi atau kedaulatan rakyat. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia sudah jelas kita memiliki sistem demokrasi, sehingga kita bebas mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian kesetiakawanan sosial. Jadi kesetiakawanan sosial di sini kita harus dalam artian sama-sama loyal antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan ASN, kita bekerja dengan teman-teman, rekan sejawat, dan lain sebagainya. Kita harus sama-sama saling membantu. Bukan berarti membantu dalam hal keburukan, tapi di sini dalam hal kebaikan. Kemudian yang terakhir, masyarakat adil dan makmur. Oke, yang selanjutnya adalah nilai-nilai dasar tentang etika publik. Jadi di sini berdasarkan undang-undang ASN ada beberapa nilai-nilai dasar etika publik. Untuk etika publik di sini yang saya ketahui ada beberapa, salah satunya beberapa contoh. Yang pertama itu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Jadi tetap kita kembali lagi sebagai ASN kita harus berpegang teguh terhadap ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Jadi selama kita menjalankan tugas, kita itu tidak boleh berpihak kepada siapapun, baik itu kepada atasan ataupun masyarakat. Dalam artian di sini kita jangan berpihak. Kalau seandainya itu benar, kita katakan benar. Kalau itu salah, kita katakan salah. Jadi tidak ada keberpihakan. Kemudian yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi kita boleh membuat keputusan, tapi sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Jadi jangan sampai melampaui dari batas keahlian. Contohnya saya sebagai dokter gigi,
Saya memberikan keputusan itu berdasarkan ilmu saya tidak berwenang untuk memutuskan berdasarkan hal lain seperti itu. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Jadi tidak ada diskriminatif antar pegawai, baik itu atasan maupun bawahan. Jadi semua dianggap sama rata. Itu salah satu nilai-nilai dasar etika publik. Kemudian yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kemudian yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Jadi karena kita sebagai pelayan publik, otomatis apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada publik. Jadi ya walaupun selain kepada publik, tetap kepada atasan kita harus mempertanggungjawabkan, karena atasan bagaimanapun itu merupakan atasan kita seperti itu. Kemudian yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Jadi kita punya kemampuan untuk melakukan apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam masa pandemi seperti ini. Contohnya program vaksin, program tracking dan lain sebagainya. Kemudian yang 9, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Jadi di sini kita memberikan pelayanan kepada publik, kita harus jujur. Jadi apapun informasinya kita harus jujur, walaupun itu sakit, itu pahit, tetap harus kita sampaikan. Kemudian juga harus cepat, tepat, dan akurat. Jadi tidak sembarangan juga, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, itu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Jadi kepemimpinan kita harus punya kualitas. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, itu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Jadi kita harus bisa meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan, karena sekali lagi kita sebagai ASN kita harus sesuai aturan hukum, karena kita punya birokrasinya sendiri. Nah itu tadi nilai-nilai dasar etika publik. Ini yang selanjutnya nilai-nilai dasar tentang komitmen mutu. Nah, untuk komitmen mutu ada beberapa juga. Jadi yang pertama tentang efektivitas dan efisiensi. Jadi efektivitas di sini kita apa yang kita lakukan itu efektif dalam, misalnya contohnya kita efektif melakukan sesuatu. Kemudian kalau efisiensi itu lebih ke arah tenaga, waktu, dan lain sebagainya tanpa terbuang. Jadi efisien. Kemudian yang kedua itu inovasi. Jadi inovasi di sini kita sebagai masyarakat atau orang milenial, masyarakat muda juga, kita harus bisa berinovasi. Tujuannya apa? Karena dengan inovasi kita bisa mengembangkan suatu pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak stuck di situ-situ saja, dan kita akan tetap terus mengikuti keinginan pasar. Kemudian yang ketiga, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer. Jadi tetap kita sebagai pelayan publik, customer atau klien itu harus kita utamakan, khususnya kepuasannya. Jadi dalam melayani customer, seperti saya, contohnya saya melayani pasien, saya harus berkomitmen untuk membuat pasien saya merasa terpuaskan dengan pelayanan saya, baik itu pelayanan konsultasi ataupun perawatan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memberikan layanan yang menyentuh hati, cepat, tepat, dan ramah untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia. Jadi lebih ke arah empati. Jadi setiap saya kembali lagi contoh kepada tugas saya sebagai dokter gigi di puskesmas sebagai ASN, otomatis memberikan konsultasi harus menyentuh hati, harus dengan empati, bukan dengan menghakimi. Jadi kita berempati dengan apa yang dikeluhkan oleh pasien seperti itu. Kemudian yang kelima, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Jadi kembali lagi saya mencontohkan sebagai diri saya sebagai dokter gigi. Di sini tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tanpa pemborosan, dalam artian saya melayani itu dengan maksimal. Istilahnya ya itu tadi, kembali lagi ke poin nomor 1 bahwa harus efektif dan efisien. Kemudian yang keenam, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran kebutuhan customer maupun perkembangan teknologi. Jadi apalagi saya sebagai dokter gigi, dari segi teknologi, perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Jadi di situ kita tetap harus mengupdate supaya pelayanan kita kepada masyarakat itu bisa tetap optimal. Kalau seandainya kita tidak melakukan upgrade tentang baik itu tentang keilmuan maupun teknologi, otomatis pasien akan merasa pelayanan kita sedikit kurang, karena sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi.
Itu yang kemudian yang ketujuh, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah itu harus zaman sekarang harus dengan pendekatan ilmiah. Jadi dalam artian masuk ke dalam logika, tidak cuma semata-mata disampaikan bahwa ini seperti ini harusnya, ini seperti ini harusnya, tidak, tapi dengan ada alasan kenapa kok dilakukan seperti itu. Nah itulah tadi dengan pendekatan ilmiah dan inovatif. Kemudian yang terakhir tentang nilai-nilai dasar komitmen mutu, itu melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, kemudian pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi maupun benchmark. Jadi di sini ya itu tadi kembali lagi bahwa kita harus siap dengan perbaikan-perbaikan. Jadi ya seperti yang sebelumnya saya sampaikan tadi bahwa sebagai ASN khususnya kita selalu update ilmu. Disitulah kita melakukan perbaikan kepada diri kita. Kalau seandainya kita tidak melakukan hal tersebut, otomatis kita sedikit tertinggal. Jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat mungkin akan sedikit lebih kurang. Nah itu tadi nilai-nilai dasar komitmen itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang bisa dijelaskan dan disampaikan. Jadi untuk nilai-nilai dasar anti korupsi itu sebenarnya ada beberapa. Di sini juga berdasarkan dari KPK dan pakar itu ada mengidentifikasi beberapa nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai dasarnya jujur. Otomatis seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi itu pasti tidak jujur. Karena dia sudah dalam arti entah dia melakukan suap menyuap, kemudian dan lain sebagainya, pasti tidak jujur. Kemudian yang kedua harus peduli. Jadi peduli di sini contoh, kalau seseorang melakukan tindak pidana korupsi berarti dia tidak peduli dengan sekitarnya. Dalam artian contoh kecil, misal dalam melakukan tes masuk sekolah, ada seseorang yang melakukan suap untuk memuluskan jalan dia masuk ke dalam sekolah tersebut, otomatis dia akan menggeser satu kursi dan membuang satu kursi yang memang harusnya dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, di situ dia dikatakan tidak peduli. Makanya di sini nilai-nilai dasar anti korupsi salah satunya adalah peduli. Kemudian yang ketiga mandiri. Jadi mandiri itu ya kita berusaha sendiri. Jangan sampai kita minta bantuan orang untuk memuluskan jalan kita. Jadi kita harus mandiri dan usaha kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah disiplin. Disiplin pun bisa kalau tidak disiplin bisa akan menyebabkan korupsi. Contohnya misal korupsi waktu termasuk salah satu contoh tidak disiplin. Jadi istilahnya kalau seandainya kita terlambat atau kita katakanlah kita memberikan sebuah materi, kemudian materi tersebut kita molor beberapa waktu, otomatis kan itu terjadi korupsi waktu sebenarnya. Walaupun dan sebenarnya tidak ada yang dirugikan, kalaupun dirugikan biasanya merugikan peserta atau diri sendiri yang mana harusnya setelah itu atau sebelum itu mereka punya kegiatan lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima tanggung jawab jelas di sini kita sebagai ASN harus bertanggung jawab agar kita terhindar dari korupsi. Kemudian yang keenam kerja keras. Nah kerja keras ini tadi kembali kepada yang mandiri tadi. Kalau seandainya kita bekerja keras, mau berusaha maksimal dan lain sebagainya, otomatis apa yang kita capai, insya Allah pasti bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketujuh sederhana. Nah sederhana di sini dalam artian sederhana dari kehidupan, dari pergaulan. Kalau seandainya kita mengikuti arus zaman, mengikuti pergaulan, kalau seandainya kita tidak sederhana, otomatis kita akan terus-terusan melakukan mau diangkat. Dalam artian kita mau terus menonjol seperti itu. Jadi kalau seandainya kita kehidupan kita sederhana, otomatis ya kita tidak akan ingin lebih, cukup apa yang dengan yang kita punya seperti itu. Kemudian yang kedelapan berani. Jadi berani di sini jangan biasanya kan misal nih kasus disuap. Kalau seandainya disuap misal kata yang bilang kamu harus menerima ini, kalau enggak kamu gini. Nah kan itu salah satu berarti dia tidak berani. Jadi berani di sini dalam artian berani dengan pendapat sendiri. Dan kalau seandainya itu benar. Kemudian yang sembilan itu adil. Adil di sini kita harus sama menganggap semua orang sama. Walaupun dia anak siapa, keluarganya siapa, tetap kita harus melakukan perbuatan yang adil. Nah itu tadi beberapa pemahaman kita sebagai ASN tentang beberapa nilai dasar. Yang tadi nilai dasar anti korupsi, kemudian nilai dasar nasionalisme, nilai dasar
kredibilitas, kemudian nilai dasar mutu, sama tadi yang terakhir nilai dasar anti. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.